Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustadz akan menerangkan di PAI kelas 5 yakni tentang sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Sebelum belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti PP 9 ya, salat tarawih dan juga tadarus Al-Qur'an. Bagaimana Ustaz tarawih itu dan juga apa itu tadarus Al-Qur'an? Kita simak bersama-sama ya teman-teman ya. Ya, pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, itu pengertiannya. Kemudian, salat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Kemudian, dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaat sholat boleh dilakukan 8 rakaat dan juga 20 rakaat. Nah, itu pengertian sholat tarawih teman-teman ya. Jadi dilakukan setelah pada isya di waktu bulan Ramadan. Nah, boleh sendiri-sendiri juga boleh berjamaah. Namun lebih utamanya itu berjamaah. Ya. Sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melakukannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Jadi setiap 4 rakaat itu istirahat. Boleh diisi baca Quran atau diisi dengan kalimatut thayyibah ya. Nah, seperti itu pengertian tarawih. Pahami ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mengerjakannya ya, bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih itu. Nah ini ya, pada masa Nabi SAW sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niatnya. Jadi niatnya itu sholat tarawih ya, niat sholat tarawih, tidak sholat yang lain. Karena sholatnya sama dengan sholat sunnah, namun niatnya berbeda. Nabi SAW ini mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Jadi setelah sholat tarawih ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Nah itu Nabi Muhammad SAW ya. Nah, jadi ketentuan ya teman-teman ya, walaupun sholat tarawih ini boleh dilakukan sendiri-sendiri, namun kaum muslimin lebih senang melaksanakan dengan berjamaah karena pahalanya berbeda ya, memperoleh pahala 27 derajat dan juga lebih mensyiarkan agama Islam serta memupuk persaudaraan antar umat Islam. Nah itu dia ya. Selanjutnya perhatikan hadis Nabi berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Nah ini salah satu fadilah ataupun keutamaan dari sholat tarawih teman-teman. Sehingga nanti pas waktu bulan Ramadan, teman-teman semuanya hendaknya sholat tarawih ya, karena fadilahnya
sangat besar ya, yaitu mendapatkan ampunan. Dosa-dosa yang telah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah sholat tarawih salah satunya ya teman-teman ya. Kemudian apa keutamaan sholat tarawih? Ada beberapa keutamaan ya. Satu, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Nah, kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka di akhirat itu mendapatkan kebaikan, kenikmatan karena dosanya telah diampuni. Kemudian pahalanya itu ditulis seperti salat 1 malam penuh. Jadi disamakan dengan sholat 1 malam penuh. Nah, itu sholat tarawih ya teman-teman ya. Jadi sholat terus itu 1 malam dicatat sholat. Nah, itu pahalanya seperti itu, keutamaan. Mempererat silaturahmi sesama kaum muslim. Jelas ya. Dengan kita berjamaah, dengan kita sholat bersama-sama itu secara tidak langsung mempererat tali persaudaraan. Nah, itu adalah keutamaan daripada sholat tarawih. Ustadz mengingatkan nanti kalau Ramadan ya tetap berjamaah ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini tadarus teman-teman. Pengertian tadarus. Apa itu tadarus, Ustadz? Tadarus itu berasal dari kata darosa. Apa? Darosa. Yaitu artinya bisa mempelajari, meneliti ataupun menelaah serta mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Itu namanya tadarus ya. Berasal dari kata darosa dalam bahasa Arabnya, artinya bisa mempelajari, meneliti, menelaah serta mengambil pelajaran atau mengambil ibrah dari Al-Qur'an. Itu tadarus. Itu juga keutamaannya banyak sekali ya teman-teman ya. Oke, pengertian tadarus sudah, kita lanjutkan. Tadarus ini teman-teman dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama ya. Baik di rumah, di masjid, di musola. Nah, jadi tadarus itu bisa di rumah, di masjid, di musola, itu nggak apa-apa dilakukan ya, tadarus Al-Qur'an. Kemudian, nah kalau umumnya umat-umat Islam ya, orang-orang Islam setelah sholat tarawih itu tadarus ya, umumnya dilakukan di masjid ya, atau di musola dekat rumah biasanya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Qur'an dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekadar membaca hingga khatam, ada yang menghafalkannya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Nah, jadi tadarus itu sendiri adalah mempelajari Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an serta mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Itu tadarus. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril itu selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Jadi, kalau Nabi Muhammad SAW itu langsung malaikat Jibril yang mengoreksi ya. Malaikat Jibril. Kalau kita tidak, kita harus berguru pada ustadz ya. Nanti ustadz yang mengoreksi kesalahannya. Tidak bisa langsung malaikat Jibril karena bukan Nabi ya. Makanya guru itu sangat penting sekali ya. Perhatikan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhiril ayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Artinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan
yaitu alladzi unzila, bulan yang unzila diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'an hudan linnasi sebagai petunjuk linnasi bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu mengenai petunjuk itu dan membedakan antara yang hak dan yang batil, ya. Wa bayyinatin dan penjelas tentang petunjuk, wal furqani dan juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Nah, itu firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Oke. Manfaat tadarus Al-Quran. Apa itu manfaatnya? Banyak ya teman-teman. Satu, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Jadi semakin banyak bertadarus Al-Quran, itu akan ditambah oleh Allah cintanya kepada Al-Quran. Sehingga orang kalau cinta Al-Quran nanti di akhirat itu ya bersama Al-Quran, ya, sehingga ada Al-Quran mensyafaati orang yang suka membaca Al-Quran, sehingga kita cinta pada Al-Quran. Kita berusaha selama hidup di dunia itu untuk cinta pada Al-Quran, teman-teman, ya. Kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Tentunya ya, kalau kita semakin banyak membaca akan lancar secara langsung, ya, secara tidak langsung akan melancarkan bacaan kita. Makanya sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Mendapat pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Qur'an, membaca saja, ya, baru membaca itu dapat limpahan pahala. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya pahalanya itu 1 huruf 10 kebaikan. Alif, lam, mim itu bukan 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 3 huruf. Semuanya mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 1 hurufnya 10 kebaikan. Itu baru membacanya. Ada ulama memberi fatwa bahwasanya kalau tahu artinya maka dilipatkan 100 kali lipat. Kalau bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari maka dilipatkan 1000 kali lipat. Subhanallah. Itu pahala tadarus Al-Qur'an. Nah, selanjutnya memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Jadi kalau orang itu dikaruniai ilmu Al-Quran, maka itu mendapatkan karunia yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rajanya ilmu, yaitu Al-Quran. Itu Al-Quran itu induk ilmu pengetahuan. Jadi kalau faham Al-Quran berarti mendapatkan rajanya ilmu, sudah. Yang selanjutnya adalah memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang setiap hari senantiasa membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selalu dibina, dibimbing, yaitu bimbingannya adalah bimbingan ilmu Al-Quran. Maka di akhirat mendapatkan juga keberuntungan yang besar, yaitu mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Amin Allahumma amin. Seperti itu teman-teman. Marilah kita belajar Al-Quran. Penting sekali belajar Al-Quran. Apalagi nanti mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pahalanya itu berlipat ganda. Apalagi diajarkan pada yang lain, ya, maka terus berpahala, pahala jariah. Yaitu keutamaan tadarus Al-Quran. Oke ya. Oke, demikianlah pelajaran PAI pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.